Klep sadis, klep. Oh, mungkin klepnya yang sadis itu klepnya tajam. Tali air dan air kuning. Ini kalau ngomongin air kuning, ini dulunya kapas putih begini nih ya. Ini putih. Oke, ini putih. Ketika dia kristal, berbadan kristal, bias kuningnya keluar. Air kuning bilangnya. Itu apa? Proses kristal. Proses kristal. Proses kristal biar Proses perubahan warna. kristalnya itu kan bisa merubah warna. Ada yang dia langsung naik warna tapi nggak kristal, mau nggak mau dia warna dulu tapi nggak, air kuningnya lemah. Kalau dia larinya ke kristal dulu, air kuningnya kencang, warnanya kurang. Kalau yang satu lagi mas, tali air tuh apa nih? Tali air beda sama sule ya. Kalau tali air ada contohnya, saya sampel. Ini tali air mas. Dia punya partisi. Bisa dilihat ya. Dia punya partisi tengah, kayak garis di bawah. Itu dia pas di tengah-tengahnya ini nggak ada sisik. Nggak ada, dia kosong. Tapi apa harus selalu di bawah? Ini biasanya kalau udah tali air di bawah pasti di atas ada. Oh gitu. Kena tuh kena. Oh, oke. Atas bawahnya di Atas bawah tembus. Beda sama sule. Kalau sule ada garis begini, dia isi sisik. Kalau ini nggak ada Tali air nggak ngisi sisik. pengaruh ke arnya nggak? Pengaruh. Banyak orang yang menganggapnya ini batu kurang. Penyakit enggak? Mungkin dibilang penyakit, tapi sebenarnya kalau mau ngomongin udah di batu tua, tali air bantu kristal. Bedanya terkadang kalau saya perhatiin beberapa batu yang nggak ada tali air sama punya tali air, dia lebih kristal yang punya tali air. Tergantung orang nerima sih mas kekurangannya, karena sule, kura, tali air itu kan emang karakter batu pandan, karakter Chalcedon. Klep sadis, klep. Oh, mungkin klepnya yang sadis itu klepnya tajam, nggak perlu di center aja dia udah klepnya garis. Contohnya ini kayaknya sini, dia nggak perlu di center aja, klepnya udah begini. Ini bisa dibantu sama gosokan tulang lindung. Kalau bohai, Kalau bohai mungkin dia semi tulang lindung atau bahkan shape-nya kobocon, kayak kuburan. Dia main klepnya dari di bawah, lasernya di bawah deh. Beda sama ini ya. Dia persis di tengah klepnya. Ini dia mainnya di bawah. ini dua-duanya sama-sama bagus ya? Sama bagus. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karakter batunya aja. Tidak tembus center, nggak ada. Semuanya kristal. Oh, pandan pasti kristal. Iya, karena kalau Chalcedon itu pasti kristal. Maksudnya pasti ngeplong gitu. Nggak mungkin ketutup kayak badar atau enggak. Mungkin bukan sisi kental, sisi encer ya. Pandan lumut yang warnanya agak kental sama yang agak encer dalam arti itu dia kristal kali. Mungkin ya kalau menurut saya. Kalau dia kental seperti ini. Warnanya harus seperti ini atau? Warnanya kalau ngomongin kental dia tetap nggak ada gradasi warna. Dia boleh abu hijau, abu kuning kehijauan, dia tetap masuk ke lumut kok. Nggak harus hijau kalau untuk lumut. Segini aja udah dibilang lumut. Kalau boleh tahu nih bagus, terus yang kental berapa nih harganya dari jual? Mana? Ini salah satu simpenan saya karena nggak diikat ya, buat perawatan. Oke, kalau yang encer? Encer mungkin ini ya, dia udah warnanya kental, kristalnya dapat. Oh, ada kristalnya ya? Ya, ini kan kurang kristal kalau dibedain. Ini kan ini kurang kristal, kental doang warnanya. Ini tuh Kalau encer dijual nggak? sama nih tuh.
Perawatan, nggak diikat. Enggak jual, simpenan. Iya. Berarti ini di mana? Yang simpenan nggak ada yang bisa dibeli atau gimana? Boleh dibeli kalau misalkan harganya cocok. By WA aja. Itu berarti kan hitungannya ketika orang udah suka sama satu barang yang konsekuensinya otomatis harganya bisa lebih dari standar harga. Sebenarnya masih bisa cuman, Bisa. negosiasi aja. Terkadang emang nggak saya jual itu, mindset saya satu, oh ini belum sempurna, takutnya yang beli nggak bisa nerusin rawat malah bermasalah. Nggak semua batu itu bisa kontes. Jadi penikmat. Iya, kita juga pangsa pasarnya harus banyak mas, nggak cuma di kontes. Penikmat pun ada juga yang penikmat bisa buat kontes macem-macem. Karena nggak semua orang punya batu bagus di kontesin. Nggak begitu, dalam arti gini, kayak misalnya batu ini bisa kontes kalau seandainya anggurnya dihilangin, dipepet abis, dia bisa main di semu lumut. Kalau posisi begini doang, ada anggurnya, bisa, tapi kalah sama yang sisiknya padat. Nah, kalau untuk dia senangnya kontes, dipepet. Dia buat penikmat, ya diginin aja, tapi kualitas kontes. Gitu. Selera masing-masing. Oh, itu biasanya disisik ya, sisiknya tumpukannya. Sisik betok tuh biasanya. Sempat waktu itu pernah ada yang nanya juga di video sebelumnya itu, yang bagus tingkatannya seperti apa sih untuk pandan betok? Makin banyak tingkatannya makin bagus. Makin bagus. Selama sisi kanan kirinya itu memang presisi imbang. Kayak ini kan banyak. Kanan kirinya pun hampir sama, menyerupai. Ini cuman 2. Itu doang sih. Tumpukannya banyak atau enggak. Dan untuk proses biar jadi tumpukan banyak tuh memang susah atau gimana? Oh enggak, tergantung bahan. Oh, tergantung bahan. Iya. Tumpukan dikit, tumpukan banyak itu kan tergantung cara bikinnya. Sisik ngambang kanan kiri atas bawah, ada space anggur, sisiknya di tengah. Oh, sisiknya turun ke bawah? Iya. Oh, nggak mungkin. Atau begitu aja udah? Begitu aja, cuma naik aja warnanya. Pandan lumut lawas, dan pandan lawas. Kalau pandan lumut, kategorinya sisiknya masih rapi, tapi sudah bermetamorfosis. Nah, lari ke lawas, sisiknya itu sudah mulai pecah, ngebubur, robek. Nah, warna terbaik di lawas pun sama, minim gradasi. Beda lah. Nah, kalau lumut lawas satu tingkatan tuh. Habis dari lumut ke lumut lawas. Tapi beda sama pandan lawas. Pandan lawas adalah pandan yang yang nggak naik ke lumut, tapi sisiknya yang bermetamorfosis. Jadi sisiknya robek, kristalnya masuk, dapet, tapi nggak naik warna. Kayak misalnya ini. Ini awalnya kapas betok. Sisiknya udah robek-robek. Harusnya dia naik warna, tapi ternyata enggak. Dia larinya ke kristal terus. Ada kelasnya jadinya. Pandan lawas. Iya. Mentoknya dia cuma sampai di semu lumut. Ketika dia naik lumut, dia nggak boleh main di pandan lawas. Mainnya di lumut lawas. Nggak ada perubahan warna kalau gitu. Nggak ada perubahan warna. Perubahan warnanya tipis, cuman sebatas sampai semu. Kalau yang pandan lumut Di mana? ini pandan lumut. Itu perbandingan dengan pandan lumut lawas. Beda ya. Nah, bedanya apa? Sisiknya masih rapi. Cuman metamorfosisnya cuman dari segi renggang serat
pecah serat. Kalau lumut lawas Kalau lumut lawas udah pecah. udah pecah, robek sisiknya, udah beda jauh. Kristalnya juga harusnya mengikuti warnanya dia, harus kristal. Kalau yang nanya pandan lumut itu apakah akan tetap seperti itu atau naiknya ke lawas? Pandan Lumut naiknya ke lawas, Nah, kalau pandan lumut lawas naiknya kan? mentok. Walaupun dia kristalnya makin top, warnanya makin kenceng, atau dia makin warnanya makin bagus, tetap ngomongnya pandan lumut lawas. Berarti pandan lumut lawas kalau orang bilang bisa dikategorikan nggak bagus ya, Bang? Karena udah pecah semua. Bukan nggak bagus, malah kebanyakan orang mindsetnya gimana caranya pandan saya jadi lumut lawas. Gitu ya? Iya, Padahal kan nggak rapi berarti ya? nggak rapi, tapi kan prosesnya itu yang dinikmati. Oh. Dan kategorinya sendiri ya? Iya, sendiri, kelasnya masing-masing. Auranya beda, Mas. Main di lumut lawas, main di lawas. Kalau untuk dari rawatan, lumut lawas itu Lebih susah. lebih susah. Punya kenikmatan sama itu sendiri. Kalau kita dari awal bisa ngerawat sampai lumut lawas, dan biasanya lumut lawas mahal. Banyak yang jual bagus-bagus. Kebanyakan itu kan lumut lawas itu kan dari kisaran Bekasi, Cikarang, Karawang, Tangerang. Karena mereka terlebih dahulu yang Membuat bukan ngebuat, mereka terlebih dahulu yang apa istilahnya, yang pakai pandan. oh gitu. Iya. Di sini sebagian kecil, Jakarta sebagian. Untuk lumut lawas saya akui banyak barang di Tangerang, Cikarang, Bekasi, Tambun. Lebih banyak dari sana ya? Oh iya, lebih banyak dari sana. Tapi bukan berarti yang asli dari sana ya. Iya. Semua pun bisa. Ya kayak misalkan di Jakarta pun ya namanya kita ngerawat pasti punya pandan lumut lawas. Tapi kalau untuk secara global mereka banyak dari sana. Jualan yang sasetan aja di sini banyak. Oh, Oke, ini apa nih, Mas? ini nih. Ini sebenarnya belanjaan paketan. Ada juga yang rawatan belum baru selesai gosok, Mas. Ini maksudnya bisa beli satu saset itu atau Enggak sih, ini sebenarnya lagi pengen saya iket-iket. kisaran berapa nih? Ada yang 200.000, sama kayak yang kayak gini-gini. Sama untuk dijadiin yang kayak gini, paling saya resize dulu. Yang anggurnya juga ada ya? Ada anggurnya. Tinggal dijadiin pandan. Ini sampai berapa nih kalau kayak gitu? Anggur. Itu 200.000. Kalau ini kan Ini habis itu simpenan saya. Oh, simpenan. Buat habis di resize. oke, mungkin untuk yang sultan Om bisa dibuka koleksinya Om. Oh. So enggak sih, semuanya sama aja sih, Mas. Ini masih sutra. Ini rawatan semua sih, Mas. Atau dua ya? Yang mantan-mantan pernah juara ini ada cibeet gede. Ada lumut babon. Ada nanas yang dulunya juara. Ini ada pandan betok. Kalau ini yang termahal yang mana? Apa? Yang termahal kalau ada orang nanya. Inilah masih sutra. Sutra ya? Yang orang Singapura suka ya? Cibet itu berapa tuh? Cibet ini nggak dijual. Oh, nggak dijual di sini. Nggak dijual cibet nih. Tawaran kemarin 7,5 juta. Sutranya juga nggak dijual. Nggak dijual. Berarti ini nggak ada yang dijual. Ini yang mau dijual nih sutranya nih. Oke. Sampai berapa nih? Itu saya buka 25 masih. Beda kelas ya, Mas ya. Ini semu lumut, ini masih sutra. 25 ya? Ya, ini 25. Juara satunya udah 6 kali. Juara satu 6 kali. Ini semu lumut sutra.
Kalau yang merah ini lagi kosong ya? Kosong, banyak barang kosong. Kalau yang gede Lagi musim lockdown, ini barang lama. Lagi musim lockdown, jadi barang dari Sukabumi pun kesininya susah. gitu ya? Iya. Aksesnya nggak bisa jalan. Jadi kalau mau pesan-pesan bisa di WA ya? Bisa, Dicariin lah. bisa lah. Masih banyak kok barang yang bisa diolah di sini. Dari yang kecil-kecil kayak begini, tanpa kita sadarin kalau benar-benar teliti milihnya, banyak yang bisa juara. Dan saya udah sering dapat dari barang-barang yang kayak begini. Kalau perlu konsultasi bisa ya? Cuman konsultasi mah gratis. Bisa. Misalkan ada yang tertarik, ini kira-kira bakatnya gitu. Walaupun nggak perlu harus ikut kontes ya. Iya. Yang penting tahu. Biar dia nggak usah beli di sini, yang penting dia paham, ngerti, oh dia bisa milah-milih mana yang dia harus beli. Sementara itu dulu. Biasa nanti kita sambung kalau Siap, terima kasih. semuanya sudah Semoga normal, corona hilang, jualan lancar lagi. ya. Terima kasih Om.